Bismillahirrahmanirrahim. Wa bis-sanadil muttasil ila muallifi hadzal kitabil azim al-imam al-alim al-arif billah Sayyidi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. I'lam, ketahuilah ya akhi, wahai saudaraku, anni, sesungguhnya aku. Itu ya. Bukannya udah? Belum. Anni, sesungguhnya aku, mawadatu, tidak membuat, meletakkan, menciptakan aku hadhil mizana, kepada mizan ini, lil ikhwani, untuk teman-teman, min talabatil ilmi, dari para pencari ilmu, illa ba'da takarruri su'alihim, kecuali setelah berulang-ulangnya permintaan mereka li kepadaku, fidzalika, di dalam menulis mizan, meminta miraron, berkali-kali, kama marra awalal fusuli. Wa qauluhum, dan perkataan mereka, ba'da takarruri su'alihim, wa ba'da qaulihim, wa qaulihim, dan perkataan mereka li kepadaku. Apa perkataannya? Muraduna al-wusulu, adapun tujuan kami adalah sampai ila maqami mutabaqatil qalbi, kepada tingkatan kesesuaiannya hati, lil lisani, kepada lisan, fi sihhati i'tiqadi anna sayra immatil muslimina ala hudan mir rabbihim, di dalam kebenaran keyakinan bahwa semua imam-imam muslim itu ada pada petunjuk Tuhan mereka, fi sairi aqwalihim. Falidzalika, oleh karena itu, am'antu, mencurahkan aku, an-nadhara, kepada pikiran, lahum, untuk mereka, fi sairi adillati syariati, di semua dalil-dalil syariat, wa aqwali ulama'iha, dan qaul-qaul ulamanya syariat. Fara'aitu, aku melihat kepada aqwal, la takhruju, tak keluar apa aqwal, an martabataini, dari dua tingkatan, takhfifin wa tasydidin. Fatashdidu, maka adapun yang tasydid, lil aqwiyai, ialah untuk orang-orang yang kuat, wa takhfifu lid du'afai, sementara yang meringankan itu untuk orang-orang yang lemah, kama marra. Ini kan sebelumnya dijelaskan bahwa pasal-pasal yang akan datang itu sama seperti syarah terhadap Al-Mizan Asy-Sya'raniyah yang di depan, yang sedikit itu ya. Jadi ini penjabarannya secara gamblang. Walakin, akan tetapi, yang bagi seharusnya istisna ma warada, mengecualikan. Ini yang dimaksud istisna yang ada di depan itu. Istisna ma warada, apa, mengecualikan sesuatu, warada, yang datang, apa, nyatanya minallah, kami berupa hukum-hukum, bihukmi takhiri, dengan cara hukum takhir, memberikan opsi. Fa inna lil qawiyyi, sesungguhnya ialah bagi orang kuat, ayyan zila, adapun turun siapa qawi, ila martabatir rukhsati, ke tingkatan rukhsah, wa takhfifi, dan takhfif, ma'al qudrati, padahal mampu, ala fi'lil asyaddi, untuk melakukan yang lebih berat. Wala takunu, dan tak ada al martabatani al madhkuratani, apa dua tingkatan yang telah disebutkan fil mizani, di dalam mizan, fihi, di dalam kasusnya qawi yang boleh turun menuju rukhsah padahal mampu, tak ada apa dua tingkatan itu ala tartibil wujubi, ialah pada tertib wujubi. Kan katanya normalnya tertib wujubi, kok ini takhir, yaitu istisna. Wadhalika, adapun hal itu yang takhir itu, katakhiril mutawaddi, adalah seperti memberikan pilihan kepada mutawaddi, orang yang wudu. Idza kana, apabila ada mutawaddi labisal khuffi, adalah orang yang memakai khuf, memberikan pilihan baina nazihi, di antara melepas khuf, sepatu, wa ghuslir rijlaini, dan membasuh dua kaki, wa baina masihi, dan antara mengusap khuf bila nazin, tanpa melepas, ma'a anna ihdal martabataini, padahal salah satu di antara dua tingkatan, afdalu, adalah lebih utama, minal ukhra, ketimbang yang lain, kama tara, sebagaimana engkau melihat. Fa inna ghuslar rijlaini, karena sesungguhnya membasuh dua kaki, afdalu, adalah lebih utama, illa, kecuali, liman, bagi orang, nafarat, yang benci atau enggan, nafsuhu, apa dirinya, man, enggan, minal masih, dari mengusap, ma'a ilmihi, padahal taunya man, bisihatil ahadisi, dengan sahihnya hadis-hadis, fihi, di dalam al-masih. Kenapa? Fa innal masha, karena sesungguhnya mengusap, lahu, bagi man, afdalu, adalah lebih utama, ala annahu liqailin ayyakula, atas dasar bahwa sesungguhnya ialah bagi orang yang berkata, ayyakula, adapun berkata siapa qail, innal martabata ini, fi haqqi hadzal syakhsi, di dalam haknya orang ini, aidan juga ala tartibil wujubi, atas tertib wujubi. Jadi karena sama-sama utama,
Dibilangnya ada yang bilang ini tartibnya wujubi bukan takhir. Artinya bimakna annahu bahwa sesungguhnya seseorang syakhs lau arada andaikan berkehendak siapa syakhs ayya'buda menyembah siapa syakhs Allah taala kepada Allah taala bil afdali dengan yang lebih utama maka ada al wajibu apa yang wajib alaihi atas atas syakhs fil ityani di dalam melaksanakan bil afdali dengan yang utama. Apa yang wajib? Irtikabal azimati ialah melaksanakan azimah. Wa huwa adapun azimah immal ghuslu ada kalanya itu mengusap bin nadhari dengan melihat ila hali ghalibin nasi kepada kondisi mayoritas orang, wa immal mashu ada kalanya yang utama itu adalah mengusap bin nadhari dengan memandang ila dzalikal fardin nadiri kepada satu orang yang jarang itu alladzi nadir nafarat yang enggan nafsuhu apa dirinya nadir alladzi yang nafarat enggan nafsu apa dirinya nadir min fi'lis sunnati dari melakukan sunnah. Sama-sama afdol sebenarnya. Al-ghuslu itu afdol dari satu sisi, sementara al-mashu juga afdol di sisi yang lain. La siyama lebih-lebih wa qauluna afdolu lebih-lebih perkataan kami afdolu itu ghairu munafin adalah tidak menafikan lil wujubi terhadap yang wajib kama taqulu sebagaimana engkau berkata liman kepada orang tansuhu yang menasihati engkau kepada man apa perkataannya alaika ya akhi biridallahi ta'ala wahai saudaraku engkau wajib mencari ridha Allah taala fa innahu karena sesungguhnya ridha Allah adalah lebih utama laka bagimu min sukhtihi ketimbang murkanya Allah taala. Wa kadzalika dan demikian juga yang bagi seharusnya ayustasna apa dikecualikan min wujubi tartibi dari wajibnya tertib fi martabatil mizan ma apa sesuatu idza thabat apabila tetap ani syar'i dari syari fi'lu amrayni apa melakukan dua pekerjaan ma'an bersamaan fi waqtaini di dua waktu yang berbeda min ghairi thubuti naskhin tanpa ada tetapnya nasa li ahadihima untuk salah satu keduanya. Misalnya kama si jami'ir ra'si mengusap semua kepala fi waqtin pada satu waktu wa masih ba'dihi dan mengusap sebagian kepala fi waqtin akhara di waktu yang lain. Wa kamualatil wudu'i dan seperti mualah berkesinambungan di dalam wudu tarotan kadangkala wa adamil mualati dan tidak mualah fihi di dalam wudu tarotan ukhra di kesempatan yang lain wa nahwi dzalika dan lain-lain. Fa wa mithlu hadza la yajibu alaihi dan semisal ini tak wajib alaihi atas hada taqdimu masih jami'ir ra'si apa mendahulukan mengusap kepala wal mualatu dan mualah mendahulukan ala masih ba'dihi atas mengusap sebagian kepala wa adamul mualati dan mendahulukan mualah atas adamil mualah tidak adanya mualah illa kecuali idza arada apabila berkehendak al mukallafu siapa mukallaf atau qurba kepada mendekat ila Allah taala kepada Allah taala bil aula dengan yang utama faqat saja. Wakis dan kiaskanlah oleh mu'alaha ala dzalika atas hal itu nadhairahu kepada hal-hal yang sama seperti dzalik. Wa amma qaulu sayyidina wa maulana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas, inna akhiral amrayni sesungguhnya yang akhir dari dua pekerjaan min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tindakan Rasulullah huwan nasikhu adalah yang menasa al-muhkamu yang muhkam yang ditetapkan fahuwa maka adapun qaulnya Sayyid Abdullah bin Abbas aktariyun ialah aktariyun kebanyakan begitu la kulliyun bukan kulli bukan secara total begitu enggak karena laukana dzalika kulliyan andaikan ada apa hal itu bersifat kulli andaikan perkataan Said Abdullah itu bersifat kulli la hakamna niscaya memutuskan menghukumi kami binaskhil mutaqaddimi dengan menasah yang lebih dulu minal amro ini dari dua perkara biyakinin dengan yakin fi nafsil amri pada kenyataannya dua perkara itu min mashikullir ra'si dari atau berupa mengusap semua kepala obadihi atau sebagian kepala matalan umpamanya li'annahu karena sesungguhnya la budda mesti ayyakuna apa ada apa amar ayakuna apa ada intaha sampai al-amru apa perkara minhu sallallahu alaihi wasallam ila masil kulli kepada mengusap semua awil ba'di atau sebagian karena pilihannya cuma dua antara mengusap semua atau mengusap sebagian fayakunu ma qoblal akhiri mansukhon maka ada apa sesuatu yang sebelum terakhir itu dinasah kemudian dampaknya ada yang dinasah salah satunya menasah dan dinasah maka wala yakhfa dan tak samar ma apa sesuatu fidzalika di dalam hal itu nyatanya emma minal qadhi berupa merusak
fi madhabi man pada madhabnya orang yaqulu yang berkata siapa man biwujubi ta'mimi masir ra'si dengan wajibnya meratakan basuhan kepala au adami ta'mimihi atau tidak ditakmim masir ra'si. Kalau yang satu dianggap benasa maka madhab yang lain kan cacat. Misalnya madhabnya Imam Malik itu harus ilsaq ya, mashu jami'ir ra'si, dengan memahami bahwa lafaz wamsahu biruusikum abaknya ba litaukid, ba yang zaidah tapi faedahnya taukid. Karena ba zaidah wamsahu biruusikum wamsahu ruusakum gitu. Wal ba'u fil maf'uli au fil ibtida wal khabaril manfi zaidan bada. Ba yang ada pada maf'ul, khabar manfi mana lagi? Khabarnya laisa apaan tadi? Fil maf'uli au fil ibtida, di dalam mubtada juga zaidan bada. Semuanya itu zaidah. Nah, itu jadi pemahamannya harus ilsaq, dibuka. Kalau itu yang dinasah berarti mazhabnya Imam Malik kan rusak. Nah, itu tidak benar. Kalau memang perkataannya Said Abdullah itu kulli gitu. Tapi masalahnya dia aktsari saja. Wa kana al-Imam Muhammad bin al-Mundhir, dan ada siapa Imam Muhammad bin Mundhir, ini ulama abad keempat, rahimahullahu taala yaqulu, idza thabata 'an syari', apabila tetap dari syari' sallallahu alaihi wasallam fi'lu amrayni, apa melakukan dua hal, fi waqtaini pada dua waktu, fahuwa maka adapun dua fi'lun ala takhiri ialah memilih, malam yathbut selama tak tetap an-nasku apa nasah. Fayak malu maka mengamalkan al-mukallafu siapa mukallaf bihadal amri dengan perkara ini atau perbuatan ini taratan kadangkala wa bihadal amri taratan ukhra indah. Wa ala ma qarrarnahu, dan berdasarkan sesuatu yang telah kami tetapkan min martabatil mizani, yang bagi seharusnya hamdul qauli apa mengarahkan qaul bimasir ra'si dengan mengusap kepala kullihi semuanya, wujuban dengan wajib, mengarahkan ala zamani soifi ketika musim panas. Kalau musim panas kan kepalanya panas, jadi diusap semua. Matalan umpamanya wa masibatihi, dan mengarahkan yang mengatakan mengusap sebagian kepala ala masihi atas mengusap kepala fi zamanil bardi, di zaman atau di musim dingin. La siyama lebih-lebih fi haqqi man kana aqra'a, pada haknya orang yang ada siapa man aqra'a adalah rontok rambutnya maksudnya. Atau ada siapa orang qoribal ahdi adalah dekat masanya bihalqi ra'sihi dengan dipotong rambutnya. Kan makanya separuh karena kedinginan nanti kepalanya. Gitu. Aw yakhafu, atau takut siapa man min nuzulil hawadiri. Punya kalian apa bacanya? Hawadiri ya. Ada di kitab lain cetakan lain hawadit. Hawadiri turunnya sesuatu yang turun, yang rontok min ra'sihi dari kepalanya. Fa'lam dzalika ya akhi wa qis alaihi nadhairahu walhamdulillahirabbil alamin. Faslun i'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, anna muradana bil azimati war rukhsatil madhkurataini, sesungguhnya maksud kami dengan kata azimah dan rukhsah yang telah disebutkan fi hadil mizani, di dalam mizan ini, huma mutlaqut tasydidi wat takhfifi, adalah tasydid dan takhfif saja, bukan rukhsah azimah yang didefinisikan oleh para usuli, bukan itu maksudnya. Walaysa, dan tak ada muraduna apa maksud kami bila al-azimatu, walaysa, dan tak ada muraduna apa maksud kami al-azimata war rukhsata adalah azimah dan rukhsah allataini yang keduanya hadda mendefinisikan huma kepada keduanya al-usuliyuna siapa para ulama usul fi kutubihim di dalam kitab-kitab mereka. Fama sammaina martabat takhfif rukhsatan, maka tidak menamai kami kepada tingkatan takhfif kepada rukhsah illa bin nadhari, kecuali dengan melihat li muqabiliha terhadap bandingannya martabah minat tasydidi berupa tasydid awil afdali atau afdal la ghairu, bukan yang lain. Wa illa, dan jika tidak diartikan seperti itu, tidak diartikan rukhsah dan azimah bermakna takhfif dan tasydid saja, fal ajizu, maka adapun orang yang tak mampu, la yukallafu adalah tidak dibebani siapa ajiz bifi'li ma untuk melakukan sesuatu, wa yang adapun ma fauqa taqatihi adalah di atas kemampuannya ajiz syar'an secara syariat. Wa idza lam yukallaf, apabila tidak dibebani siapa mukallaf bima dengan sesuatu fauqa taqatihi di atas kemampuannya mukallaf, fama baqiya, maka tidak ada, maka tak tersisa illa ayyakuna, kecuali ada fi'lur rukhsati apa melakukan rukhsah fi haqqi pada haknya mukallaf wajiban adalah wajib, kal azimati seperti azimah, fi haqqil qawi pada haknya orang yang kuat. Karena tidak boleh membebani di atas kemampuannya, maka yang
pasti yang tersisa adalah melakukan rukhsah yang ringan ya. Fala yajuzu, maka tak boleh lil ajizi bagi orang yang tak mampu, an-nuzulu apa turun, anir rukhsati dari rukhsah ila martabati tarkil fi'li, kepada meninggalkan perbuatan bil kulliyati secara kuliah. Jadi karena enggak mampu lalu enggak melakukan, ya enggak juga. Kama idza qadara faqidul ma'il mutlaqi ala turab, sebagaimana apabila mampu siapa orang yang tak menemukan air mutlak, mampu ala turab di atas debu, la yajuzu, tak boleh lahu bagi faqid tarkut tayammumi, apa meninggalkan tayammum. Wa kama idza qadara, dan sebagaimana apabila mampu al ajizu siapa orang yang lemah anil qiyami dari melaksanakan fil fardhati pada salat fardu, mampu alal julusi atas duduk, la yajuzu, maka tak boleh lahu baginya ajiz al ittija'u apa tidur miring. Al-qadar, atau mampu siapa orang orang ajiz alal ittija'i atas tidur miring, alal yamini ke kanan, au alal yasari atau ke kiri, la yajuzu, maka tak boleh lahu baginya ajiz al istilqa'u apa tidur terlentang. Al-qadar, atau mampu siapa ajiz alal istilqa'i untuk tidur terlentang, la yajuzu, maka tak boleh lahu baginya ajiz al iktifa'u apa mencukupkan binahwil imai dengan umpama berisyarah bil ainaini dengan dua matanya. Urutan-urutan orang yang enggak mampu sholat. Al-qadara, atau mampu siapa ajiz alal imai bil ainaini untuk berisyarah dengan kedua mata, la yajuzu, maka tak boleh lahu baginya ajiz al-iktifa'u apa mencukupkan bi ijra'i af'alis sholati dengan melakukan perbuatan-perbuatan salat ala qalbihi di hatinya, kama huwa muqarrarun fi kutubil fiqih, sebagaimana itu dipertegas di dalam kitab-kitab fikih. Fa kullu martabatin, maka adapun setiap tingkatan min hadhil maratib, dari tingkatan-tingkatan ini, bin nazari lima qablahu, dengan memandang terhadap tingkatan yang qablaha, sebelumnya martabah, kal azimati, ialah seperti azimah, ma'ar rukhsati, bersama rukhsah. La yajuzu, tidak boleh lahu baginya ajiz an-nuzul apa turun ilaiha kepada rukhsah, illa kecuali ba'da ajizihi, setelah tak mampunya ajiz amma dari sesuatu qablaha yang sebelumnya rukhsah. Misalnya begini, antara berdiri dan duduk, berarti berdiri itu azimah, duduk itu rukhsah. Tapi kalau antara duduk dengan tidur miring, duduk itu azimah, tidur miring itu rukhsah, dan begitu seterusnya. Enggak boleh pindah dari duduk ke tidur miring kecuali tidak mampu duduk. Faslun. Tsumma la yakfa, kemudian tak samar alaika atasmu ya akhi, wahai saudaraku, anna kulla man fa'ala rukhsata, bahwa sesungguhnya setiap orang yang melakukan rukhsah bi syartiha, dengan syaratnya rukhsah, awil mafduli, atau melakukan sesuatu yang diungguli bi syartihi, dengan syaratnya mafdul, fa huwa, maka adapun man ala hudan min rabbihim, adalah ada pada petunjuk Tuhan mereka. Kul, ya, fi dzalika, di dalam hal itu, walau lam yakul bihi, sekalipun tak berkata bihi dengan emas siapa imamuhu, imamnya, man kullu man ala ma ya'ti fil fusulil atiyati, berdasarkan pendapat yang akan datang pada pasal-pasal yang akan datang, minat tafsili, berupa tafsil, perincian, kama anna man fa'alal azimah ta'wil afdola, sebagaimana orang yang melakukan azimah atau yang lebih utama, bikulfatin wa masyaqqatin, dengan kesulitan, sama. Fa adapun man ala hudan min rabbih, adalah ada pada petunjuk Tuhannya, fi dzalika, di dalam fi'lun itu. Walau lam yukallifhu syari'u bidzalika, sekalipun tidak membebani kepada man siapa syari' bidzalika, dengan hal itu, min haitsu idhamul masyaqqati, dari segi besarnya masyaqqah fi di dalam ma. Allahumma illa ini maknanya ya kecuali. Ayat dia datang, tapi kecualinya lil bu'di, kecuali begini, tapi tidak mungkin begitu, gitu. Mungkin atau mungkin tetapi jarang, gitu. Illa ayat Allahumma illa ayatiya, kecuali datang ani syari, dari syari, ma apa sesuatu, yukhalifu, yang menyalahi apa madzalika kepada hal itu, ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri asyamu fis safari, tidak ada adalah termasuk satu kebaikan apa berpuasa di perjalanan. Fa innal afdhala lil musafiri, karena sesungguhnya yang utama bagi musafir, fi mithli dzalika, di dalam seumpama hal itu, yaitu bepergian, al fitru adalah tidak berpuasa, lidorori, karena ada doror, al hasili, yang tercapai bi sebab safar. Wa minal ma'lumi, dan adalah termasuk dari hal yang maklum, anna min sya'nil umuri, adapun sesungguhnya sya'nil umuri, keadaan perkara-perkara allati yang
yataqarrabu mendekat siapa seseorang biha dengan lati, mendekat ila hadratillahi ta'ala ke hadapan Allah Ta'ala, ke sisi Allah Ta'ala, antakuna adapun ada an-nafsu apa jiwa munsyarihatan adalah lapang biha dengan umur. Tanda bahwa perantara itu bisa mengantarkan kepada Allah ketika melakukan itu lapang dada, mahabbatan penuh cinta laha kepada umur, wiroka rihatin tidak benci. Wa kullu man ya'ti bil ibadati karihan laha, setiap orang yang melaksanakan ibadah dalam keadaan benci, tidak senang laha kepada ibadah, ay min haitsu masyaqqatuha, dari segi beratnya ibadah, faqad kharaja maka sungguh keluar siapa man an maudu'il qurbi syar'iyyati, dari tujuan pendekatan yang secara syar'i, al-mutaqarribi yang mendekat siapa orang biha dengan qurab, mendekat ila hadratillahi azza wa jalla. La siyama lebih-lebih fi mithlil mas'alatil lati nahnu biha, pada kasus yang adapun kami biha ialah pada lati. Kenapa? Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, kasusnya apa? Puasa ketika safar. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah nafal birra, meniadakan siapa Rasulullah kepada kebaikan, wa taqarruba dan mendekat illallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala, bisaumi meniadakan kebaikan dan mendekat kepada Allah dengan sebab puasa, alladzi saum yadurru yang membahayakan apa alladzi bil musafiri kepada musafir. Wa nahnu adapun kami tabiuna adalah ikut kami li syari'i kepada syari', manahnu musyarri'una, tidak ada siapa kami adalah musyarri'una, membuat-buat syariat. Fala yang bagi maka tak seharusnya li ahadin bagi seseorang atau qurbu apa mendekat ilallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala, illa kecuali bima dengan sesuatu adina yang memberikan izin lahu kepada lahu untuk emma, atau lahu kepada ahad asyari'u siapa syari' fi di dalam emma, wan syarahat dan lapang nafsu apa dirinya ahad bihi dengan emma, nyatanya emma min sairil mandubati berupa hal-hal sunnah. Wa ma lam ya'dan fihi, adapun sesuatu yang tak senang siapa orang fihi di dalam emma, fahuwa adapun emma ilal ibtida'i kepada bid'ah, aqrabu adalah lebih dekat. Wa ma kullu bid'atin yashhadu laha zahirul kitabi was sunnati, dan tak ada adapun setiap bid'ah yashhadu adalah bersaksi laha untuk bid'ah zahirul kitabi apa zahirnya kitab was sunnati dan sunnat, hatta sehingga yutaqarraba bisa dijadikan atau yataqarraba mendekat siapa orang biha dengan sunnah. Tak ada bid'ah yang bisa dijadikan perantara untuk dekat kepada Allah yang ditegaskan oleh kitab ataupun sunnah. Wa ta'ammal ya akhi, dan berpikirlah ya akhi wahai saudaraku, nahasyari'u anis sholati halan nuasi, atau bisa begini, wa ta'ammal ya akhi nahyasyari'i, tapi ada ya-nya enggak punya kalian cetakannya? Ada ya-nya. Maksud saya ya yang ada titiknya. Oh ya berarti nahya. Punya saya enggak ada. Kepada larangan syari' anis sholati dari salat halan nuasi ketika ngantuk. Ta'rif maka engkau akan tahu zalika kepada hal itu di annan nuasa karena sesungguhnya ngantuk idza ghalab apabila dominan apa ngantuk alal abdi kepada hamba, wa tukallafu dan dibebankan as-shalatu apa salat, sorot nafsuhu kal mukrahati alaiha, maka jadi apa nafsul abdi adalah sama seperti dipaksa alaiha atas salat. Ini maksudnya dalam konteks salat sunnah ya, sairin mandubat, karena salat subuh itu salat yang dalam keadaan ngantuk kita kan ya. Dalam keadaan ngantuk dibangunin untuk sholat. Wala yakfa dan tak samar ma apa sesuatu fidzalika di dalam hal itu min naqsis sawabi dari kurangnya pahala, gara-gara ngantuk itu ibadahnya lalu seperti dipaksa. Karena seperti dipaksa kurangnya pahala. Al-murattabi yang dihasilkan atau yang berdampak ala mahabbati taati atas pahala itu dihasilkan atas cinta kepada ketaatan. Fa'lam dzalika ya akhi wa'mal birrukhsi, dan amalkan rukhsah-rukhsah bisyartiha dengan syaratnya rukhsah.
Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu, senang siapa Allah Ta'ala, antu'ta, kepada dilaksanakan ruksa-ruksanya Allah, kama sebagaimana yuhibbu, senang Allah antu'ta dilaksanakan azaimuhu azimah-azimahnya Allah, kama sharraha bihil hadithu, sebagaimana menegaskan bihi dengan hadis alladzi rawahu Tabrani wa ghairuhu walhamdulillahirabbil alamin. Dikit lagi. Faslun in qala qailun, apabila berkata siapa orang yang berkata, fa'ala ma qarrartum, maka atas dasar apa atau sesuatu yang engkau tetapkan, fahal ra'aitum, maka apakah melihat engkau fi kalami ahadin, pada kalamnya satu orang minal ulama'i, ma kepada sesuatu yu'ayyidu yang menguatkan apa mahadihil mizani, kepada ma yu'ayyidu hadihil mizana, yang menguatkan kepada mizan ini. Ada enggak pendapat ulama yang menguatkan argumentasi yang ada di dalam mizan ini, bahwa min hamdi kalamil a'immati, mengarahkan kalamnya para imam ala hala ini atas dua keadaan, waraddihi, dan mengembalikan kalam ila syariati, kepada syariah. Kulna, kami menjawab, na'am, iya memang ada. Dzakara asy-syaikhu Muhyiddin fil Futuhat al-Makkiyati wa ghairuhu min ahli al-kashfi, menyebutkan siapa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ini Muhyiddin Ibnu Arabi maksudnya. Muhyiddin Ibnu Arabi ini punya sekian kitab, misalnya Al-Futuhat Al-Makkiyah atau Fususul Hikam, ada juga Masyahidu Al-Asrar Al-Qudusiyah. Tetapi kalau kalian baca di Al-Manhajus Sawi, Syarah Usuli Tariqatis Sadah Ali Ba'alawi, punyanya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dia punya satu bahasan Al-Kitabus Sadis fi taqdimi ulumis salaf wa kutubihim. Dia menceritakan betapa luar biasanya ilmunya ulama-ulama salaf dan kitab-kitabnya. Di situ terdiri dari 4 fasal. Fasal yang terakhir, Al-Faslur Rabi', itu ada kitab, ada satu fasal dengan judul fi kutubin tuhdaru al-qira'atu fiha. Kitab-kitab yang tak boleh dibaca, yang harus dihindari untuk dibaca. Di antaranya dan yang paling depan itu adalah kitab-kitab karyanya Sayyidi Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, yang disebut Asy-Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi itu. Kemudian juga kitab-kitabnya, ada 2 kitabnya Al-Ghazali juga masuk di situ. Kitab Al-Isra wal Mi'raj punyanya Al-Ghazali juga. Ada kitab Risalatul Matmun bihi ala ghairi ahlihi juga punyanya Al-Ghazali. Juga karya-karyanya Abdul Karim bin Ibrahim bin Abdul Karim Al-Jili. Ini seorang sufi besar juga, tetapi tasawufnya itu bukan tasawuf suluki amali seperti tasawufnya Junaid Al-Baghdadi atau tasawufnya Al-Ghazali. Dia tasawufnya falsafi. Jadi pembesarnya itu ya Muhyiddin Ibnu Arabi itu. Kenapa kok dihindari? Karena banyak ungkapan-ungkapannya yang berbeda atau menyalahi dengan dhahirus syariah. Makanya harus dihindari. Misalnya dalam Fususul Hikam, ini ada di Fususul Hikam, beliau pernah katakan kayak begini ketika menjelaskan soal penampakan Tuhan, itu tidak boleh langsung kita bisa melihat Tuhan, tidak boleh. Jadi harus ada maddah, harus ada materi kita mau melihat Tuhan. Misalnya Nabi Musa ketika minta untuk melihat Tuhan, suruh lihat apa? Suruh lihat gunung ya. Beliau katakan kayak begini, fashuhuduhu lil haqqi fil mar'ati atammu wa akmal. Menyaksikan Tuhan pada perempuan itu atammu wa akmal. Li'annahu yushahidul haqqa min haitsu huwa fa'ilun aw munfa'ilun. Itu ada di Fususul Hikam. Tapi kita tidak bisa memahami ini secara zahir. Baca syarah Fususul Hikam aja tidak cukup ini. Atau beliau juga punya konsep wahdatul adyan misalnya. Semua agama itu sama. Ada sekian banyak syairnya itu. Kemudian di bagian akhir beliau katakan adinu bidinil hubbi anna tawajjahat rakaibuhu fal hubbu dini wa imani. Saya beragama dengan agama cinta. Maksudnya agama cinta itu artinya tak ada satu agama samawiyah yang tidak mengenalkan cinta, yang tidak membawa cinta. Pasti agama samawi semua membawa cinta. Maka agamanya cinta, kemanapun itu, maka fal hubbu dini wa imani. Jadi melihatnya kira-kira sama seperti yang dilihat Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, semua madhab itu benar. Jadi dia lihatnya semua agama itu benar pada hakikatnya.
Tetapi ini nggak bisa kita pakai. Itu tadi mimma tuhdaru kutubin tuhdaru al-qira'atu fiha. Walaupun ada juga, misalnya beliau katakan atau yang tadi itu, kalau saya ingat ini yang fasyuhuduhu lil haqqi fil mar'ati atam wa akmal, itu sama kayak itu India itu Rabni Banadejodi itu, aku melihat Tuhan pada dirimu. Aku bisa lari dari manusia, tapi bagaimana caraku lari dari Tuhan? Rabni Banadejodi itu mirip-mirip kayak begitu itu. Tetapi tidak bisa kita pahami dohirnya saja. Makanya kata saya kemarin itu, ungkapannya bin Maslamah itu, malam yazin af'alahu wa ahwalahu bil kitab min kulli waqtin bil kitab was sunnah wa lam yattahim khawatirahu fala ta'uddahu fi diwanil rijal. Harus begitu, harus ditimbang-timbang dengan Alkitab dan As-Sunnah. Enggak boleh baca karya-karya yang begitu itu. Walaupun ada juga yang agak-agak ya bisa kita pakai lah, tetapi kan bukan kita yang bisa milih. Misalnya beliau katakan begini, innal hubbal haqiqiyya bainal bashar wal bidayatu litta'arrufi ila Allah wa syu'uru bi mahabbatihi wa faidi ata'ihi wa karmihi. Sesungguhnya cinta yang beneran bainal bashar, di antara dua insan, wal bidayatu litta'arrufi ila Allah, itu adalah permulaan untuk mengenal Allah, wa syu'uru bi mahabbatihi, dan merasakan cinta Allah, wa faidi ata'ihi wa karmihi, dan karunia serta kedermawanan Allah Ta'ala. Tapi kan bukan kita yang bisa pilih. Kalau baca sendiri nggak bisa kita pilih. Maka kata Kiai Zaim waktu saya ngaji hikam itu, kalau mau baca karya-karyanya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi itu nanti kalau sudah usia 40 tahun, jadi usia matang. Kalau zaman dulu keran kenabian masih belum ditutup, kira-kira 40 itu usia yang sempurna untuk menjadi nabi. Tapi sekarang sudah tidak ada nabi, nggak ada kesempatan untuk jadi nabi sekarang. Jadi jangan ngarap ya. Kata Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi fil Futuhat Al-Makkiyah, di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, saya kok ngaco ya. Al-Futuhat Al-Makkiyah ini kitab yang didikte, yang diimla langsung oleh Allah. Jadi beliau katakan wa ghairuhu, dan selainnya Muhyiddin Ibnu Arabi min ahlil kasyfi, annal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza salaka, apabila menempuh siapa hamba, maqamatil qaumi, kepada tingkatan-tingkatannya seorang kaum sufi maksudnya, mutaqayyidan, menempuhnya hale berikat diri bi madhabin wahidin, dengan satu madhab, la yara, yang tak melihat siapa abad ghairahu, kepada selainnya madhab, fala buddha, maka mesti ayantahia, apa sampai siapa abad, atau sampai bihi pada abad, dalikal madhabu, apa madhab itu, sampai ilal aini, kepada sumber, allati sumber, akhadha, yang mengambil, imamuhu, siapa imamnya abad, minha, dari allati, mengambil aqwalahu, kepada qaul-qaulnya imam, aqwalahu, kepada qaul-qaulnya imam, wa hunaka, dan di sana yara, melihat siapa abad, aqwala jami'il a'immati, kepada qaul-qaulnya para imam, tu'tarofu, diambil apa aqwal, min bahrin wahidin, dari satu lautan, fayamfaku, maka terlepas, anhu, dari abad, at-taqayyudu, apa terikat, bimadhabihi, dengan madhabnya abad, daruratan, secara daruri. Ketika dia sudah bisa melihat semua hukum itu diambil dari sumber yang sama, maka ketika itu pula dia juga harus terlepas dengan madhabnya. Wa yahkumu, dan akan menghukumi siapa abad, bitasawil madhahibi, dengan samanya madhab-madhab, kulliha, semuanya, fisihati, di dalam kebenarannya, khilafama, berbeda halnya, kana, dengan sesuatu, kana, yang ada siapa abad, ya'taqidu, meyakini siapa abad, hu, kepada ma qabla dalika, sebelum dikasyaf itu. Qala Syekh Muhyiddin wa nadhiru ma qulnahu, kata Syekh Muhyiddin, wa nadhiru ma qulnahu, perbandingan sesuatu yang kami katakan, al-qaulu adalah perkataan, bitafdilir rusuli, dengan diunggulkannya para utusan, ba'dihim, sebagian rusul, ala ba'din, atas sebagian yang lain, bil ijtihadi, dengan ijtihad. Cuma kemudian idza wasala, apabila sampai siapa orang, ila syuhudi hadratil wahyi, kepada menyaksikan wahyu, allati, yang akhadu, mengambil siapa para rusul, minha, dari hadratil wahyi,
mengambil ahkam syara'ihim kepada hukum-hukum syariat mereka, infakka maka terlepas anhu darinya abad at-tafdilu apa melebihkan bil ijtihadi dengan ijtihad. Wasara dan jadi siapa abad la yufarriqu tak membedakan siapa abad baina ahadin di antara satu orang pun min rusulihi dari utus-utusannya, min rusulihi dari utusan-utusan Allah, illa kecuali min haitsuma dari segi kasyafa menyingkap Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala lahu kepada abad anhu tentang emak bihukmil yakini secara yakin ladzanni bukan dugaan. Fahada maka adapun ini nadhirul muqallidi adalah pandangannya muqallid. Idza tala apabila tahu siapa muqallid alal aini kepada sumber allati ain akhadha yang mengambil a'immatul mujtahiduna siapa para imam mujtahid mengambil madzhabahum kepada madzhab-madzhab mereka minha dari ain intaha. Wa kadzalika mimma yu'ayyidu hadhil mizan wallahu a'lam al-Fatihah.